Nih, Bapak coba ini kan ya, jelaskan juga at-thaharatu. Pertanyaannya, kenapa kemudian dibacanya at-thaharatu bukan at-thaharatun? Ada yang bisa jawab? Nih di atas nih ya, halaman 3 ada tuh at-thaharatu, nggak ada tanwinnya. Kenapa enggak at-thaharatun? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Dan? Kenapa? Dibaca at-thaharatu bukan at-thaharatun. Isim apa? Kalian ingat-ingat ini penting ya supaya kalian paham. Isim apa? Isim juga kan bisa juga dibaca tanwin. Kenapa di sini kemudian bukan ditanwin? Karena ada apa? Ada alnya, alif lamnya, menunjukkan ini apa isim ma'rifat. Ya, kalau ada al di depannya, nanti akhirannya nggak boleh ditanwin. Ya, at-thaharatu. Kalau toharatun, nah baru tuh itu bisa ditanwin. Ya. Kenapa kemudian at-thaharatu itu tadi ya nggak ditanwin? Karena ini ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya apa? Tertentu. Ya, bukan umum. Kalau nggak ada alnya, ya itu berarti nakiro, isim nakiro. Ya, isim nakiro itu umum, bersucinya umum gitu. Ya, kalau ada al di depannya, maka ma'rifat menunjukkan apa? Tertentu. At-thaharatu bersuci. At-thaharatu bersuci. Ya. Ini kalian perhatikan di kitab-kitab kuning itu, ya di kitab-kitab tentang fikih itu mesti diawali dengan bab toharo, bab bersuci. Ya, Fathul Qarib, terus Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ya itu kitab-kitab fikih ya, itu mesti membahas di awal kitab, di awal pembahasan itu tentang at-thahara, tentang bersuci. Kenapa? Karena bersuci itu adalah pondasi. Bersuci itu ya itu awal. Apakah ibadah kita, ya sholat kita itu nanti akan diterima oleh Allah atau tidak? Apakah sholat kita itu sah atau tidak, itu ditentukan oleh bersuci kita. Ya, kalau bersuci kita nih tidak memenuhi ketentuan, sholat kita walaupun 1000 rakaat nggak akan diterima, nggak sah. Oke ya. Oleh karena itu sangat penting bersuci itu, nggak boleh sembarangan. Oke ya. At-thaharatu ya. Kalau di
Pondok-pondok itu biasanya kalau di Manani itu at-thaharatu itu sebagai mubtada. Makanya kemudian di Manani apa? Utawi bersuci kalau ini. Bersuci, ya bunaya. Ya bunaya, anak. Anakku, ya bunaya. Bani. Qad arafta, benar-benar engkau telah ngerti. Ya. Kita bahasanya campuran aja lah ya. Kalau bahasa Jawanya tuh wis temen ya, apa ngerti sirah. Engkau telah benar-benar mengerti annaka, ya, sesungguhnya engkau kalian, ya, idza aradta, ketika kalian ingin, jadi engkau telah paham, telah ngerti bahwa ketika kalian itu ingin antusollia, ingin apa? Ingin sholat. Ya. Jika kalian ingin melakukan sholat, yajibu, wajib, alaika, atas kalian, anta tawadhu'a, untuk apa? Berwudu. Wudu'an. Nah ini hal, kalau apa namanya posisi di nahunya ya, di nahu sorofnya itu wudu'an itu sebagai hal. Apa hal tuh ya? Kalau bahasa maknanya itu hale gitu ya. Wudu'an, dengan wudu ya, kamilan, yang sempurna. Ulang ini, ya bunaya, anakku, qad arafta, benar-benar telah engkau pahami, engkau sudah ngerti bahwa ketika engkau ingin, ya, idza aradta, ketika engkau ingin antusollia, untuk sholat, ya, yajibu, wajib, alaika, atas kalian, anta tawadhu'a, untuk berwudu, ya. Jadi kalian itu ketika ingin sholat itu wajib untuk berwudu. Wudu'an, dengan wudu, kamilan, yang sempurna. Jelas ya, paham ya? Jadi kalian ketika ingin melakukan sholat, maka kalian sudah paham bahwa kalian itu harus wudu. Wudunya dengan wudu yang sempurna. Tidak boleh asal-asalan wudunya. Ya. Wudu itu ya asal jur-jur aja gitu. Ngusap wajah hanya gini doang, nggak bisa. Harus semuanya kena. Tangan, ya, harus sampai siku, nggak boleh sampai segini doang basahnya, ya, gitu.
basuh kaki ya. Nih ya, paling tidak harus sampai mata kaki nih. Ya, kena air semua, nggak boleh kemudian pucuknya doang. Ya, kenapa? Karena kalau kalian wudhunya nggak sempurna, ya, maka sholatnya nanti nggak sah. Sholatnya nggak diterima sama Gusti Allah. Wahadzal wudu'u, ya, dan wudhu ini, ya, nau'un, ya, itu apa? Nau'un itu apa? Apa nau'un? Satu macam gitu ya. Nau'un minat toharoh, dari bersuci. Jadi wudhu itu adalah salah satu jenis, salah satu macam ya, salah satu apa tuh, bagian dari bersuci. Wahunaka, ya, dan di sana gitu, anwaun, bermacam-macam, ukhra, yang lain. Maksudnya apa? Wudhu itu adalah bagian dari bersuci, dan selain wudhu itu ada jenis-jenis bersuci yang lain. Ya. Jadi kita bisa bersuci gitu ya. Apa namanya? Dengan wudhu, bisa juga dengan cara yang lain, tetapi tentunya nanti ada persyaratannya gitu ya. Nih, yang lainnya gitu. Ya. Ini Bapak coba pelan-pelan ya. Wahadzal wudhu, ini Bapak ulangi ya, dan wudhu ini adalah bagian ya dari bersuci. Wahunaka, dan di sana, hunaka. Jadi kalau kalian ini orang Arab tuh ya, hunaka berarti di sana, hunaka. Itu ya, di sana. Ya, anwaun, bermacam-macam nih, ukhra, yang lain. Jadi selain berwudu, ada juga ya jenis bersuci atau toharoh yang lain. Wahiyah. Nah, apa saja jenis-jenis bersuci yang lain selain wudu? Wahiyah, yaitu al-ghuslu, mandi. Ya. Al-ghuslu, mandi. Al-ghuslu, mandi. Ya. Fi'il madinya apa? Ghosala, yaghsilu, huslan. Itu ya. Ghosala itu mandi. Ya. Al-ghuslu, mandi. Wat tayammumu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mandi adalah bagian dari kita mensucikan diri kita. Ya, begitu juga tayamum. Wa izalatun najasah, ya, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu ada yang dilap saja, ada yang kemudian diguyur pakai air, gitu ya. Ada yang kemudian harus pakai tanah, ya, gitu. Ini disiram-siram, salah satunya harus pakai tanah, ya, gitu. Jadi nanti akan dijelaskan berikutnya. Ya. Jadi Bapak ulangi,
Wahai anakku, kalian sudah paham, sudah ngerti. Jika kalian itu ingin melakukan sholat, wajib bagi kalian untuk wudhu. Ya, wudhu'an kamilan, dengan wudhu yang sempurna. Wa hadzal wudhu nau'un minat thaharah. Dan wudhu ini adalah bagian dari bersuci. Wa hunaka anwa'un ukhra. Ya, dan di sana itu ya, selain wudhu itu ada jenis-jenis thaharah yang lain. Ya, yaitu yaitu al-ghuslu, yang pertama mandi, wat tayammum, yang kedua tayamum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Nah, kalian nanti harus bisa menjelaskan itu. Ya, saya. Jadi kalian sedikit-sedikit untuk belajar juga bahasa Arab. Ya bunaya, anakku, qad arafta, ya, idza aradta an tusalliya yajibu alaika an tatawaddaa wudu'an kamilan. Tuh, nanti kalian bisa belajar muhadharah pakai bahasa Arab. Pakai ini aja nih. Ya. Yang hafal hebat. Ya. Ini kan hafalin ini. Gitu. Kalau hafal kalian hebat nih. Ya bunaya, qad arafta, gitu ya. Idza aradta an tusalliya yajibu alaika an tatawaddaa wudu'an kamilan. Tuh. Itu kayak orang bahasa orang Arab kan. Ya Ren. Kamu khusus sekali kamu. Ya. Ren, semangat Ren. Ya, harus semangat ya. Oke. Ada ya. Fattoharatu. Ya. Fattoharatu, kalau fa itu biasanya dimaknai ya, diartikan sebagai maka gitu. Kalau bahasa Jawanya mongko, maka bahasa ini. Fattoharatu, mongko utawi bersuci gitu ya. Maka at-thahara atau bersuci itu arbaatun ya, arba'atu anwa'in ya, 4 macam ya. Jadi bersuci itu ada 4 macam, 4 jenis. Yang pertama al-wudu'u, yaitu wudu. Yang kedua al-ghuslu. Apa al-ghuslu? Mandi. Ya, adus. Ya. Yang ketiga at-tayammumu. Apa? Tayamum. Yang keempat izalatun najasah. Apa? Menghilangkan najis. Kalian nanti bisa ya belajar ini, dihafalin, karena pinter ini. Muhadharah ya, bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Jadi toharoh itu ada 4 jenis. Yang pertama wudu, yang kedua tayamum, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Wa qad arafta, dan benar-benar kalian itu ngerti, paham, ya, mengetahui, aidon juga. Jadi kalian benar-benar sudah tahu ya, bahwa bahwa sungguhnya kalian tatawaddo'a, kalian berwudu itu bisti'malil ma, dengan menggunakan apa?
Alma itu apa? Air. Ya, jadi kalian juga sudah paham nih, ya, ketika kalian wudu itu dengan menggunakan air. Ya, waqad arafta aidan an tatawadha'a bisti'malil ma. Ya, dan kalian sudah paham bahwa wudu itu dengan menggunakan air. Ya, jadi kalau wudu yang menggunakan air, bukan menggunakan debu, bukan menggunakan tanah. Kalau menggunakan debu apa? Tayamum. Itu ya. Wa dzalikal ma'u, ya, dan air itu, ya, wa dzalikal ma'u, dan air itu wasilatun. Apa wasilah itu? Sebagai apa? Sarana kalau ini, ya, sebagai apa? Media, sarana. Air itu sebagai sarana, sebagai alat min wasailit toharoh, dari apa? Sarana-sarana ya kita bersuci, ya, wasilah, ya. Jadi sebagai alat kita untuk bersuci. Jadi air itu adalah bagian, ya, sesuatu yang kita gunakan untuk kita mensucikan diri kita. Ya. Itu ya. Jadi Bapak ulang sedikit. Waqad arafta, dan kalian sudah paham, aidon juga. Aidon itu artinya juga, pula, ya. Jadi kalian sudah paham juga nih, ya, bahwa kalau kalian itu berwudu itu menggunakan air. Wadzalikal ma, dan air itu sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai alat gitu, min wasailit toharoh, dari sarana-sarana atau alat-alat untuk mensucikan diri, untuk bersuci. Ya, fal'ana, apa itu fal'ana? Maka sekarang. Jadi al-an, ya. Al-an itu artinya apa? Sekarang. Maka karena ada fa di depannya, fal'ana, maka sekarang, gitu. Ya. Nuridu, ya, nih, nuridu. Apa nuridu itu? Kami ingin, ya, an-na'rifa. Ya, kami ingin apa? An-na'rifa, untuk mengetahui. Jadi sekarang kami ingin mengetahui anwa al-ma'i, macam-macam air. Ya. Jadi anwa itu jamak dari nau'un. Kalau satu macam itu nau'un, tapi kalau bermacam-macam jadi anwa'un. Itu ya. Jadi kalau satu macam, bahasa Arabnya nau'un, tapi kalau bermacam-macam itu jadi anwa'un. Ya. Nah, sekarang, ya, kami ingin mengetahui bermacam-macam air. Wa aqsamahu, dan pembagiannya. Jadi ada macam-macam air dan pembagian air. Jadi air itu macam-macam. Ya, nanti kita akan membahas, ya,
macam-macam air dan jenis-jenisnya. Mana saja sih air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu, dan mana saja air yang gak boleh digunakan untuk berwudu. Ya, jadi tidak semua air ya itu bisa digunakan untuk berwudu. Ya, untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.